Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik semua ya. Oke, dan yang sakit semua sehat? Sudah sarapan? Sudah Pak. Sudah. Ya, baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa silakan Mbak Reva dipimpin doa. Ya, terima kasih Mbak Reva sudah memimpin doa. Juga jangan lupa untuk ini ya, isi absen. Untuk mengisi absen di Google Form yang sudah Pak Prista sediakan. Ya Pak. Ya. Oke. Nah, untuk pelajaran yang lalu masih ingat apa yang kita pelajari? Masih. Ya, tentang apa? Tentang Belanda. Tentang darah manusia dan tentang puisi. Betul. Puisi. Pantun. Ya, jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Ya, gangguan kesehatan organ peredaran darah pada manusia dan juga mengetahui ciri-ciri dari pantun. Jadi kita hari ini belajar tema 4, subtema 3, ya, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian nanti dapat menganalisis berbagai gambar cerita. Kemudian kalian juga dapat menyusun langkah-langkah pembuatan gambar cerita secara runtut. Setelah itu kalian juga bisa membuat gambar cerita. Nah, selain itu kalian juga dapat mengetahui dan menemukan berbagai macam penyakit yang bisa mempengaruhi organ peredaran darah pada hewan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar cerita. Ada siapa saja tokoh yang ada di gambar tersebut? Ada ketam-ketam. Terus ada bangau. Judul yang tepat untuk cerita bergambar ini apa kira? Kakek baik hati. Iya, betul. Jadi kakek bangau yang baik hati. Tepat sekali. Ini cerita tentang si kancil ya. Kalian bisa buka di buku siswa juga ada. Cerita si kancil, diceritakan kancil yang sombong dan pongah. Ini mengajak siput untuk berlomba lari. Cerita bergambar ini adalah gambar yang menceritakan suatu adegan peristiwa. Jadi, fungsi dari gambar cerita ini adalah untuk memperjelas alur atau isi cerita, kemudian memperjelas isi pesan dalam promosi barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Nah, selanjutnya untuk membuat gambar cerita, yang pertama itu adalah menentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat atau membuat judulnya dulu ya. Nah, setelah itu menentukan karakter tokoh utama dan karakter tokoh pembantunya. Selanjutnya membuat alur cerita secara sederhana, secara garis besar, kemudian nanti bisa dikembangkan. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah memulai menggambar sesuai dengan alur cerita yang sudah kalian buat. Itu. Nah, kalau tadi kalian sudah membaca cerita bergambar tentang kancil dan siput, ya. Jadi mereka adalah
hewan yang juga mempunyai organ peredaran darah. Jadi kancil ini termasuk hewan mamalia. Jadi kancil ini memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikal. Nah, berikutnya ada beberapa macam organ peredaran darah pada hewan dan cara memeliharanya. Nah, ini juga sudah Pak Prista share di grup WA, bisa kalian pelajari. Ya, untuk lebih memperjelas lagi tentang organ peredaran darah, kalian bisa perhatikan video berikut. Berikut adalah penjelasan tentang organ peredaran darah pada hewan. Organ peredaran darah pada hewan. Hewan memiliki organ peredaran darah yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, itu tadi tentang organ peredaran darah pada hewan serta gangguan yang biasanya timbul pada organ peredaran darah pada hewan. Nah, selanjutnya kalian buka LKPD yang sudah Pak Prista kirimkan. Pak Prista sudah kirimkan LKPD di grup WA. Nanti kalian bisa buka dan kalian kerjakan untuk LKPD-nya. Ya, baik anak-anak, Pak Prista sudah melihat hasil tugas di LKPD kalian, luar biasa. Gambarnya bagus, kemudian juga informasinya lengkap. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa bisa menjelaskan? Adel, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi apa? Ya, cerita bergambar. Jadi tadi kita pertama sudah belajar tentang cerita bergambar, langkah-langkah pembuatannya bagaimana, ya. Kemudian yang kedua kita sudah belajar tentang organ peredaran darah pada hewan serta menemukan penyakitnya dan juga cara pencegahannya. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita hari ini, Pak Prista akan berikan soal evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Nanti Pak Prista kirimkan di grup WA ya. Untuk soal evaluasinya dikerjakan di Google Form. Sudah Pak Prista sediakan. Tuh. Baik, kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. Silahkan Mbak Adel untuk mimpin doa sebelum kita mengakhiri kegiatan. Silakan dipimpin Mbak Adel. Ya, terima kasih Mbak Adel sudah memimpin doa. Dan kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap di rumah saja ya. Kalau harus memang terpaksa keluar rumah, jangan lupa jaga jarak. Kemudian tetap pakai masker dan juga rajin cuci tangan pakai sabun. Gitu ya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat siang, sampai ketemu lagi besok pagi. Terima kasih. Dadah.